Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Sahista Ardianti dengan NIM 212931400 dari Prodi Teknik Perkapalan. Baik, di sini saya akan melanjutkan peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Langsung saja simak PPT yang akan saya paparkan. Baik, pada tahun 1936, Sultan Takdir Al-Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa Belanda sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Yang ketiga, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945 Pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, pada tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 164 BHG A47, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan M.R. Soewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Yang kelima, pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Yang keenam, pada tanggal 28 Oktober SD 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Yang ketujuh, pada tanggal 16 Agustus 1972, Haji Menteri Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang kedelapan, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia, wawasan Nusantara. Kesembilan, pada tanggal 28 Oktober SD 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kesepuluh, pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebut bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Ke-11, pada tahun 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia
Kelima, di Jakarta, kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa kepada Bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Ke-12, pada tahun 1995 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa di Indonesia dan 53 pakar dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Baik, itulah penjelasan PPT dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.